Materi yang pertama yaitu tentang pengertian karakteristik peserta didik. Nah, menurut bahasa, karakter itu adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut ahli psikolog, karakter itu adalah sebuah keyakinan atau sebuah kebiasaan yang mengarahkan tindakan individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu itu akan bersikap dalam kondisi tertentu. Nah, selanjutnya mengenai pengertian dari peserta didik. Peserta didik itu adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai perasaan, mereka juga mempunyai pikiran, dan juga keinginan atau aspirasi. Mereka juga mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan sandang. Selanjutnya, mengenai pengertian karakteristik peserta didik. Jadi, karakteristik peserta didik itu dapat didefinisikan sebagai ciri atau kualitas perorangan yang meliputi kemampuan akademik, usia, serta tingkat kedewasaan. Materi yang kedua adalah karakteristik peserta didik. Beberapa karakteristik anak didik yang perlu dipahami oleh pendidik, terutama dalam rangka melaksanakan praktek pendidikan. Karakteristik tersebut antara lain, yang pertama adalah anak didik adalah subjek. Maksudnya adalah pribadi yang memiliki kediri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Jadi, tidak dibenarkan jika anak didik sebagai objek. Maksudnya, sebagai sasaran yang dapat diperlakukan dan dibentuk dengan semena-mena oleh pendidiknya. Yang kedua, anak didik sedang berkembang. Setiap anak didik memiliki perkembangan. Dalam setiap proses perkembangan tersebut, terdapat tahap-tahapannya. Oleh karena itu, setiap anak didik yang berada dalam tahap perkembangan tertentu menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa terhadapnya. Yang ketiga, anak didik hidup dalam dunia tertentu. Setiap anak didik hidup dalam dunianya sesuai tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Anak didik harus diperlakukan sesuai dengan keanakannya atau sesuai dengan dunianya. Sebagai contoh adalah kehidupan anak SD berbeda dengan anak SMP atau SMA. Oleh karena itu, perlakuan pendidik terhadap anak SD, SMP, dan SMA berbeda, sesuai dengan kebutuhan dan masanya. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Anak didik adalah subjek yang berasal dari keluarga dengan latar belakang lingkungan, alam, dan sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, anak didik akan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda-beda sebagai akibat pengaruh lingkungan di mana ia dibesarkan atau dididik. Dalam praktek pendidikan, pendidik perlu memperhatikan dan memperlakukan anak didik dalam konteks lingkungan dan sosial budayanya. Yang kelima, anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan tertentu dalam perjalanan hidupnya. Anak masih memerlukan perlindungan, anak masih perlu belajar berbagai pengetahuan, perlu latihan dan keterampilan. Anak belum tahu mana yang benar dan yang salah, yang baik dan tidak baik, serta bagaimana mengantisipasi kebutuhan di masa depannya. Di balik kebebasannya untuk mewujudkan dirinya sendiri dalam rangka mencapai kedewasaan, anak masih memerlukan bantuan orang dewasa. Yang keenam, anak didik memiliki potensi dan dinamika.
Bantuan orang dewasa berupa pendidikan agar anak didik menjadi dewasa akan mungkin dicapai oleh anak didik. Hal ini disebabkan anak didik memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa dan memiliki dinamika, yaitu aktif, sedang berkembang, dan mengembangkan dirinya, serta aktif dalam menghadapi lingkungannya dalam upaya mencapai kedewasaan. Meninjau dari beberapa karakteristik peserta didik tersebut, tugas pendidik adalah memberikan berbagai jenis bantuan secara positif agar anak mampu mewujudkan diri sebagai manusia dewasa. Karakteristik yang dimiliki peserta didik berdasarkan usianya. 1. Karakteristik perkembangan masa anak awal 2-6 tahun. Masa anak awal berlangsung dari usia 2-6 tahun, yaitu setelah anak meninggalkan masa bayi dan mulai mengikuti pendidikan formal di SD. Tekanan dan harapan sosial untuk mengikuti pendidikan sekolah menyebabkan perubahan pola perilaku, minat, dan nilai pada diri anak. Orang tua juga menganggap masa anak awal sebagai usia bermain, karena sebagian besar waktu anak digunakan untuk bermain. Sementara itu, para pendidik menyebutnya bahwa masa ini sebagai usia prasekolah, di mana anak mulai dititipkan pada tempat penitipan anak atau TPA, lalu memasuki taman kanak-kanak atau TK yang menekankan pada kegiatan bermain dalam pendidikan dan pembelajarannya untuk membantu perkembangan mereka melalui belajar sambil bermain atau learning by playing. 2. Karakteristik perkembangan masa anak akhir yaitu 6-12 tahun. Orang tua menyebutnya masa anak akhir sebagai usia yang menyulitkan karena anak pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada orang tuanya, sehingga sulit bahkan tidak mau lagi menuruti perintah orang tuanya. Para pendidik memberi sebutan anak usia sekolah dasar, karena pada rentan usia ini 6-12 tahun anak bersekolah di sekolah dasar. Di SD, anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk keberhasilan melanjutkan studi dan penyesuaian diri dalam kehidupan kelak. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan pada masa puber atau masa remaja 12-16 tahun. Masa puber adalah suatu periode tumpang tindih antara masa anak akhir dan masa remaja awal. Periode ini terbagi atas 3 tahap, yaitu A. Tahap prapuber, bertumpang tindih dengan 2 tahun terakhir masa anak akhir. B. Tahap puber, terjadi pada batas antara periode anak dan remaja, di mana ciri kematangan seksual semakin jelas, atau ada haid dan mimpi basah. Yang C. Tahap pasca puber, bertumpang tindih dengan 2 tahun pertama masa remaja. Yang keempat yaitu karakteristik perkembangan pada masa dewasa atau 21 tahun ke atas. Usia 21 tahun dipandang sebagai batas dewasa awal, sehingga mereka telah dianggap mempunyai tanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Mereka sudah dapat dikenai sanksi pidana apabila melanggar peraturan hukum. Secara psikologis, kedewasaan diwarnai dengan aktualisasi diri, yaitu menunjukkan semua kemampuannya yang dimiliki dalam rangka mandiri, bisa mencari nafkah sendiri, dapat menentukan kehidupan sendiri, atau ingin merdeka. Yang terakhir membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan karakteristik peserta didik. Sikap dapat terbentuk karena faktor subjektif seseorang, namun juga karena adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh independen. Melalui interaksi sosial akan terjadi hubungan antara independen sebagai anggota kelompok sosial. Menurut Azwar, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap seseorang, yaitu pengalaman pribadi,
kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, instalasi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta emisi dalam diri independen. Lalu perbedaan karakteristik peserta didik dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri, dan ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor internal itu terbagi menjadi dua. Ada faktor jasmania yang mencakup mengenai kesehatan dan cacat tubuh. Yang kedua ada faktor psikologis yang mencakup mengenai intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Lalu faktor eksternal yang dapat datang dari luar diri peserta didik. Itu mencakup 3 faktor, yaitu faktor keluarga yang mencakup mengenai cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua ada faktor sekolah, mencakup mengenai metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar belajar di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Dan yang terakhir, faktor masyarakat. Faktor ini mencakup mengenai kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.